Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVMO dan juga Sobat Unggul TV UMJ. Selamat menyaksikan kembali program UMJ Talks bersama dengan saya Vini Auliani, yang mana kita berlokasi di Gedung Rektorat Lantai 5 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. UMJ Talks akan memberikan cerita-cerita dan juga sharing-sharing dari teman-teman mahasiswa dan mahasiswi berprestasi dari UMJ. Nah, seperti apa kira-kira? Kali ini kita akan membahas tema mengenai pesilat tapak suci, yaitu ada narasumber kita, ada Samsu Rizal Zikri yang merupakan mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat yang saat ini sudah ada di samping saya. Halo, assalamualaikum, Zik Rizal. Ya, apa kabar Rizal? Alhamdulillah baik Kak. Baik ya, alhamdulillah. Baik, Rizal ini adalah ikut tapak suci ya Rizal ya. Iya betul. Nah Rizal ini merupakan suatu kebanggaan sekali ya Rizal ya, bisa menggunakan pakaian kebanggaan tapak suci nih. Rizal boleh cerita, ini Rizal awal mulanya mulai menekuni tapak suci itu tuh dari kapan? Kalau untuk ikut tapak suci sebenarnya dari waktu saya di pondok sih, waktu saya masih di Jogja. Iya. Itu kan kayak waktu SMP itu masih diwajibin, bukan wajib sih, wajib dalam artian tuh kayak ada nilainya lah, nilai wajibnya. Sementara ada ekskulnya juga. Nah itu kan wajib itu kayak tertarik aja gitu, wah seru nih, akhirnya ikut ekskulnya. Terus lama-lama ya keterusan Sampai sekarang ya. Iya. Oke, nah ini kamu kan tapak suci itu kan bajunya merah, terus ada kuning-kuningnya. Berarti ini kamu sabuknya sabuk kuning ya? Iya. Itu kalau sabuk kuning ini tingkatan keberapa sih itu dari tapak suci, bisa dijelaskan? Kalau untuk tingkatan kuning sih sebenarnya paling bawah ya, kuning. Jadi paling bawah tuh kuning, terus biru atau disebut kader, terus ada naik lagi hitam atau disebut pendekar. Nah setiap sabuk itu masing-masing ada 4 tingkatan, 4 melati disebutnya. Jadi sabuk kuning melati 1, melati 2, melati 3, melati 4, baru biru atau kader melati 1, melati 2, melati 3, melati 4, baru setelah itu pendekar. Pendekar, oke. Ada berapa jurus tuh yang kamu pelajarin? Banyak sih jurusnya. Kamu nih dari sekian banyak jurus tapak suci, kamu fokusnya di mana? Kalau untuk jurus sih sebenarnya saya nggak terlalu ngikutin materinya gitu. Saya lebih fokus ke tandingnya, kayak fisiknya gimana, lebih latih fisik sebenarnya untuk persiapan pertandingan daripada ngapalin materi. Sebenarnya saya juga kurang gitu dalam ngapal materi. Tapi biasanya suka ada ya dikasih jurus-jurusnya, misalnya gaya tapak suci apa gitu. Setiap ujian kenaikan tingkat pasti dikasih materi. Dikasih materi ya? Ujiannya juga ngapalin materi itu. Ngapalin materi itu, iya. Latihan fisiknya seperti apa sih? Misalnya persiapannya kan tadi, apalagi kalau untuk tanding ya, itu kan fisiknya harus kuat gitu. Itu berpengaruh memang ya? Iya, sangat ya. Karena yang tanding itu kan 2 kali 5 menit ya di arena. 2 kali 2 menit di arena. Itu kan kayak kita harus gerak terus gitu. Gimana jantung itu harus benar-benar kuat gitu. Kalau yang benar-benar nggak kuat ya bisa ya asma segala macem kan agak repot juga gitu. Makanya emang benar-benar dilatih tuh yang jantungnya itu harus kuat. Apa tuh biasanya latihannya apa? Apakah lari misalnya? Lari sih salah satunya ya. Nah, yang pasti gerakannya terus menerus, kayak tendang terus menerus, mukul terus menerus. Gitu, oke. Nah dari tapak suci yang kamu ikuti ini, manfaatnya yang begitu terasa sama kamu, positifnya tuh apa? Yang pasti badan sih lebih ringan aja gitu kalau beraktivitas segala macem, kayak misalnya kuliah dan segala macem, kayak lebih enak aja gitu karena kan sering olahraga juga. Iya, sering olahraga ya. Itu aja sih salah satunya. Terus waktu itu kan pernah patah nih operasi gitu. Nah itu divonis dokter tuh 6 bulan, 6 bulan tuh sembuh. Nah tapi kenyataannya tuh ternyata 3 bulan udah bisa latihan lagi. Alhamdulillah ya. Iya. Mungkin karena fisik kamu kuat, jadi penyembuhannya juga proses pemulihannya lebih cepat ya. Faktor olahraga juga sih emang. Faktor olahraga ya. Jadi lebih cepat pemulihannya gitu. Biasanya kamu kalau latihan tapak suci itu berapa kali gitu? Misalnya seminggu berapa kali? Kalau untuk di jadwal sih ya bisa 3-4 kali 4 kali dalam seminggu, bisa 3 kali sampai 4 kali. Cuman kan kadang pagi itu jogging sendiri, latihan sendiri. Iya. Kalau ininya latihan rutinnya di mana tuh? Latihan rutin di samping ETB ini yang Geraha Ortom itu. Geraha Ortom itu. Ya. Atau di rumah juga bisa sih sebenarnya, ada samsak sendiri. Jam-jamnya biasanya jam berapa? Di luar jam kuliah, pagi, siang, atau sore? Yang atau malam justru? Malam ada, yang pasti nggak pagi sih. Pagi
Soalnya kan teman-teman yang dari tapak suci dari fakultas lain juga kan kuliah juga. Yang pasti sih sore atau malam itu Malam yang ya. paling apa ya, yang paling enak untuk dijadikan waktu latihan tuh sore atau malam. Sore atau malam justru ya. Kalau lari pagi tadi kamu sendiri, berarti Iya, mungkin ya kita sebelum berangkat kuliah. tambahinnya Iya. berangkat kuliah sebelum aktivitas lari pagi sendiri gitu. Oke, nah kamu di tapak suci ini ada pernah meraih prestasi apa aja? Selama saya di pondok sih waktu itu pernah di Jateng ya, di Jawa Tengah, Pospeda gitu. Pekan olahraga pondok pesantren di setingkat Jawa Timur, Jawa Tengah, maaf. Iya, pondok pesantren waktu itu ya. Itu Iya. pondok pesantren tingkatan apa tadi? Itu tingkat provinsi, tingkat provinsi. Ketika kamu Pospeda, iya. pesantren di setingkat SMA atau SMP tuh? Itu waktu SMA, Waktu remaja. SMA, remaja ya. Kategorinya tanding remaja. Juara 3 ya gitu Juara tadi ya. 3, iya. Alhamdulillah. Pas kuliah ada apa, pernah ikut Pas kejuaraan kuliah apa? waktu itu tahun 2021 lomba Paku Bumi Open di Bandung. Paku Bumi Open di Iya, Bandung ya. iya. Oke, nah dari apa perlombaan-perlombaan kejuaraan yang kamu ikuti itu ada perjuangan apa tuh yang berkesan mungkin yang kamu inget sampai sekarang? Yang pastinya latihannya sebelum itu pasti tambah porsi itu. Nambah porsi latihan dari yang 4 minggu, Iya. 4 kali seminggu, bisa tiap hari. Intinya sebelum tanding tuh nambah porsi ya. Yang pastinya capek ya kan ya. Tapi yang namanya suka gitu kan. Kayak suka nih, Jadi- nggak apa-apa lah, capek lah, yang penting happy gitu. Happy ya, tetap ya. Baik. Nah, dari kegiatan itu juga, dari kejuaraan yang kamu ikuti itu yang paling berkesan itu ketika apa? Apakah mungkin ketika udah kamu melakukan persiapan, akhirnya menang, juara, atau tadi kayak cedera misalnya, itu kan salah satunya, apa ada cerita lainnya gitu. Tapi boleh simpen dulu ya Rizal ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai pesilat tapak suci bersama dengan Samsul Rizal atau biasa disapa Rizal ya. Ya. Nah, Rizal, boleh lanjutin lagi cerita pengalaman yang berkesan bagi kamu ketika mengikuti latihan ataupun juga kejuaraan tapak suci seperti itu. Sebenarnya yang paling berkesan tuh apa ya? Kayak bukan lomba datang terus kita menang atau kalah terus pulang, kayak datang pulang, datang lomba terus pulang. Itu yang menurut saya sih itu biasa. Cuman yang paling berkesan kemarin tuh waktu saya cedera CL. Waktu itu di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Waktu pertandingan UNJ Open. Nah itu waktu itu saya tuh kan tanding seperti biasa. Nah ternyata ketika saya mau banting lawan saya, ternyata kaki saya itu ketiban lawan saya sendiri. Jadi akhirnya ya saya cedera, akhirnya ditandu, dibawa ke pinggir. Ya udah, akhirnya di situ saya kalah KO. Nggak bisa lanjut pertandingan. Iya, iya. Tapi selanjutnya pengobatannya gimana tuh? Dan setelah itu saya dirujuk ke rumah sakit Kolombiasia, kalau kakaknya tahu. Dirujuk ke sana, akhirnya ya emang harus operasi HCL. Operasi itu operasi HCR namanya? Iya, operasi HCL. Cuman untuk biaya operasi alhamdulillah tanggung dari penyelenggara sih. BPJS dari penyelenggaranya. Berapa lama sampai pemulihannya sampai benar-benar bisa aktif lagi? Waktu itu dari dokternya sih ngomong setahunan baru boleh latihan lagi. Cuman saya nggak tahu, saya kan untuk sekarang saya emang masih fisioterapi ya, saya masih jalanin fisioterapi dari rumah sakit. Nah, kamu kan ketika itu lagi lomba ya, lagi tanding. Iya. Terus ternyata ada kecelakaan kan yang memang kita nggak bisa prediksi ya. Iya. Ada kecelakaan, ternyata kamu cedera seperti itu. Ada perasaan gimana? Kecewa atau kamu lebih sedihnya karena kamu cedera, atau sedih karena akhirnya harus nggak bisa melanjutkan perjuangan mengikuti kejuaraan itu? Yang pasti sedih juga sih, sedih udah pasti lah. Terus juga kayak trauma juga waktu itu. Waktu itu kan nyoba latihan juga kayak trauma gitu, kayak takut
ketendang lagi, masih ada trauma sih sebenarnya sampai sekarang. Cuman dari terus juga dari orang tua juga sebenarnya nggak bolehin buat ikut-ikut gini lagi. Ya wajar lah, orang tua juga kan Iya, khawatir. khawatir. Cuman saya kemarin nego-nego juga sama orang tua, gimana kalau saya ikut seni gitu. Soalnya kan di silat itu kan ada 2 kategori tuh, ada kategori tanding sama kategori perlombaan seni. Nah, saya mau pindah dari tanding ke seni, karena seni kan hanya peragaan ini aja, peragaan jurus-jurus saja. Saya nyoba ngomong ke orang tua gitu, akhirnya ya mudah-mudahan sih boleh. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kamu masih tetap semangat ya, Ya, untuk masih melanjutkan, pengen sih masih pengen ya Iya. untuk melanjutkan tapak suci. Tapi apa yang memotivasi kamu masih tetap punya keinginan yang mendalam gitu kan untuk melanjutkan tapak suci? Padahal kan kamu udah ibaratnya udah kena cedera nih gara-gara tapak suci nih, kakinya jadi cedera begitu. Apa ya, emang udah dari SMP gitu disuapin Udah jatuh kayak cinta latihan ya. gini ya. Jadi apa ya, kayak mau lepas tuh sayang gitu. Sayang ya. Nah, mau udahin tuh kayak sayang aja. Iya betul banget. Jadi sekarang di seninya. Iya, rencana mau di seninya. Nah, setelah fisio saya udah sembuh, fisioterapinya udah apa ya, udah nggak fisioterapi lagi lah istilahnya. Ya mau lanjut ke seni aja. Tapi waktu cedera itu sempat masih tetap bisa jalan atau memang sempat Udah nggak bisa jalan sama sekali, udah ditandu. waktu cedera itu ya, Iya. ditandu dan agak lumayan lama ya pemulihannya, recovery-nya itu. Kalau sekarang udah mulai Udah berangsur enak pulih, sih, udah bisa kuliah lagi ya, kayak alhamdulillah. lagi. Tapi ada larangan nggak dari dokter memang untuk tanding sebaiknya dihindari seperti itu? Apa ada larangan dari dokter atau gimana? Untuk dari dokter sih kemarin terakhir konsul itu udah boleh latihan, cuman untuk tanding belum boleh. Belum boleh ada benturan-benturan lah istilahnya. Karena untuk menghindari ya. Iya. Baik, kalau seni itu jadi kayak gimana nanti? Ada target kamu selanjutnya untuk bisa mengembangkan tapak suci untuk di bidang seninya tadi ya? Karena kan ada tanding, ada seni. Apa nih rencana kamu selanjutnya? Rencana sih ya mau ke seni aja gitu, seni tunggal sih rencananya. Kan seni kan ada yang seni beregu yang 3 orang, ada seni ganda yang 2 orang tuh, sama seni tunggal. Nah, saya mau di seni tunggalnya. Seni tunggalnya. Iya. Tapi pernah nggak ada pengalaman Rizal, misalnya pengalaman pribadi sendiri yang menurut Rizal ada manfaatnya nih dari tapak suci, misalnya entah itu diganggu orang atau mungkin ada orang yang jahat, terus akhirnya ilmu-ilmu dari tapak suci Rizal terapi nih untuk membela diri gitu, ataupun juga membela orang terdekat gitu. Sebenarnya sih waktu itu sempat justru ditawarin ngelatih sih, ngelatih di situ. Ngelatih ya? Di salah satu pondok di Sawangan, ditawarin ngelatih tapak suci. Cuman karena saya takut bentrok sama waktu kuliah, jadi saya nggak terima tawaran dulu. Takut bentrok aja gitu, takut nggak bisa ke-handle. Kalau nggak bisa ke-handle, jadi disimpan dulu ya. Iya. Mungkin sekarang pemulihan dulu sampai benar-benar total pulih, tapi sembari berjalannya proses itu Rizal tetap aktif di bidang seninya tadi ya, seni tapak suci ya. Iya, oke. Ada kejuaraan nanti dalam waktu dekat untuk seninya nanti Rizal, seni tapak suci? Info saya kurang tahu deh untuk perlombaan. Belum ya? Belum, mungkin dekat-dekat ini saya belum tahu. Tapi latihan tetap berjalan ya? Latihan tetap berjalan ya. Oke, nah Rizal ini hebat sekali ya, karena walaupun sempat mengalami ada pengalaman tidak kurang mengenakan begitu ya, tapi tetap semangat dan tetap konsisten ya Rizal ya untuk bisa mendalami tapak suci itu, karena juga tadi udah seneng dari kecil ya, dari SMP, SMA, terus sekarang lanjut lagi. Nah Rizal, kita juga pengen tahu nih Rizal bagi waktunya gimana dengan kuliah, juga latihan tapak suci, dan juga terus menjaga semangat Rizal ini tetap on gitu, tetap tinggi. Tapi boleh simpan dulu Rizal, karena kita akan kembali lanjut membahasnya, tapi kita simak dulu yang mau lewat berikut ini. Pemirsa dan juga Sobat Unggul TV UMJ, kembali lagi bersama kami dalam UMJ Talks. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan Rizal, silat dari tapak suci. Nah, Rizal ini juga masih aktif berkuliah di UMJ. Semester berapa sekarang Rizal? Semester 5. Semester 5 ya? Iya. Nah berarti ini lagi mulai banyak-banyaknya tugas juga ya, lumayan ya? Iya. Nah Rizal, kamu selain tapak suci ada ikut ini juga kegiatan kemahasiswaan lainnya?
Kalau untuk organisasi saya ikut di IMM. IMM ya, organisasi kemahasiswaan IMM. Iya. Nah berarti bagi waktunya gimana tuh Rizal biar masih tetap bisa kepegang semuanya? Yang pasti yang diutamakan ya diprioritasin sih sebenarnya kuliah ya sebenarnya. Betul, iya. Kuliah. Terus untuk bagi waktunya gimana? Untuk latihan tapak suci itu sendiri kan tadi sore atau malam gitu. Nah, untuk IMM sendiri itu kan apa insidental kayak fleksibel lah, mau bisa kapan aja kalau untuk IMM keorganisasian mah gitu. Iya betul. Saya yang prioritasin tetap kuliah sih kalau saya. Jadi prioritasnya memang kuliah dulu. Ada tugas-tugas juga itu yang diutamain dulu ya, baru yang lain-lainnya. Baik. Nah Rizal selama kuliah di UMJ ini boleh cerita juga dong keseruan kuliah di UMJ seperti apa? Apa yang berkesan dari UMJ ini menurut Rizal? Apakah dari tapak sucinya, IMM-nya, atau dari dosennya gitu? Yang pasti suka duka sih ada gitu. Dosen yang gak enak pun juga ada. Iya. Yang paling berkesan sih ya bisa ngumpul sama temen-temen gitu. Banyak relasinya dari IMM maupun tapak suci juga pasti banyak orang lah, banyak temen-temen yang bisa ngajarin gitu gimana sih kehidupan ini, gimana sih caranya ini itu gitu. Betul ya. Nah terkait dengan dinamika perkuliahan gitu ya, itu ketika kamu mengalami cedera gitu kan, kamu sempat berpengaruh nggak ke akademik kamu? Untuk awal-awal sih berpengaruh banget. Soalnya kan awal-awal itu kayak nggak bisa kemana-mana gitu di rumah sakit. Di rumah sakit aja 10 hari pasca operasi. Kayak susah lah kuliah gimana, nggak datang, ditanyain terus sama dosen, walaupun diizin, kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Itu pengaruh banget, kayak alfa banyak banget, sakit banyak banget, tugas juga kan kayak tergantungin temen. Susah lah pokoknya pasca operasi waktu itu. Sempet down juga? Iya. Akhirnya kamu mulai harus bangkit, terutama juga dari sisi perkuliahannya kan itu yang utama kan ya. Iya. Gimana cara kamu ngejar ketinggalan juga karena sempet nggak masuk gitu ya? Ya, waktu itu saya cepat minta tugas sih sebenarnya, pengganti dari itu, pengganti dari saya nggak masuk itu kan banyak banget tuh saya, bisa sebulan apa waktu itu saya nggak masuk gara-gara pasca operasi itu. Itu saya ganti dengan minta tugas dari dosen-dosen gitu. Pokoknya intinya saya kejar lah, saya tanya dosen ini gimana. Gitu, iya baik. Nah kira-kira hikmah apa sih yang bisa kamu ambil dari peristiwa yang sempat kamu alami? Gimana ya? Down itu sih sebenarnya wajar lah orang kayak kena musibah terus down, pasti wajar. Tapi kayak nggak bisa terus gitu. Terus kita dari masalahan itu ya, yang pasti kita cari cara keluar dari zona itu, gimana caranya kita bangkit gitu. Iya, gimana caranya tetap lanjutkan berjuang, jangan menyerah ya, bangkit lagi ya. Luar biasa Rizal. Baik Rizal, harapan kamu juga untuk diri kamu sendiri, terutama dalam jangka dekat ini ataupun 5 tahun ke depan ini, termasuk juga untuk UMJ seperti apa? Kalau untuk harapan saya sih yang penting bisa lulus cepat, yang pasti bisa sukses juga di bidang tapak suci maupun di kesehatan masyarakat sendiri, fakultas saya sendiri. Betul. Untuk UMJ sih harapan saya tuh semoga bisa jadi universitas favorit gitu di Indonesia, terutama di Muhammadiyah gitu, Universitas Muhammadiyah. Baik, Universitas Muhammadiyah favorit di Muhammadiyah khususnya ya. Iya. Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Iya, nah Rizal, kita ada game nih, kita main cepet-cepetan ya. Ada game tentang harapan nih. Iya. Rizal pilih, gamenya namanya Yuk Pilih nih. Rizal pilih mana nih, latihan tapak suci di gunung atau di Taman Luas? Di gunung. Di gunung. Kenapa tuh lebih suka di gunung? Karena di gunung tuh adrenalinnya, trek-treknya tuh lebih menantang. Lebih menantang ya. Kalau halaman luas kan kayak luas aja. Luas aja. Kosong. Pernah nggak latihan di gunung? Itu waktu ujian kenaikan tingkat kesana. Pernah ya. Jadi emang benar-benar mengalami langsung vibes-nya ya. Seru. Oke. Terus yang kedua, sukses borong medali tapi super sibuk atau sedikit medali tapi sukses juga nih di bidang lain?
Sukses juga sukses di bidang lain, sedikit medali. Sedikit medali. Oke, jadi biar bisa banyak juga mengembangkan diri di bidang lainnya ya. Nah, seenggaknya nggak soft skillnya banyak lah. Soft skillnya banyak ya. Oke. Rizal kalau boleh tahu moto hidupnya apa sih? Atau prinsip yang Rizal pegang teguh agar bisa tangguh nih seperti sekarang? Apa ya, intinya bermanfaat aja sih bagi orang lain gitu. Kalau kita hidup cuma sekedar hidup kan ya, hewan pun juga hidup gitu. Maksudnya apa ya, kita ini kan diciptain itu kan di Al-Quran kan untuk menjadi khalifah di muka bumi ya. Nah, kalau dari saya tangkap dari ayat itu, waktu saya diajarin di pondok, maksudnya itu mengarah ke kita itu mau jadi apa gitu untuk masyarakat gitu, bermanfaat untuk apa untuk masyarakat gitu. Mau bermanfaatkah atau tidak untuk masyarakat seperti itu. Nah, yang saya pengen dari saya pengennya ya saya pengen bermanfaat bagi masyarakat. Entah ilmu nanti kesehatannya, entah ilmu apa aja yang saya pakai, nanti intinya saya mau bermanfaat bagi masyarakat. Baik, jadi prinsip Rizal ingin menjadi yang bermanfaat ya, bisa memberikan sebaik-baiknya manfaat untuk masyarakat. Iya betul. Iya. Nah, Rizal boleh bagi juga kalimat inspiratif, motivasi, karena Rizal sendiri kan sudah mengalami ya, sempat down, tapi akhirnya Rizal bisa bangkit, bisa survive tentunya dalam menjalani kehidupan ini di tengah banyak cobaan ya Rizal ya, baik cobaan secara pribadi di tapak suci ataupun juga lain halnya di dunia perkuliahan. Boleh Rizal kasih sharingnya kata-kata inspiratif dan penyemangat untuk teman-teman pemirsa. Buat teman-teman semua, untuk nanti sebesar apapun masalah kalian yang kalian hadapi, jangan pernah berpikir untuk menyerah gitu. Tetap bangkit, tetap berusaha, apapun tantangan yang ke depan tetap berusaha intinya. Tuh. Baik, terima kasih Rizal atas penyemangatnya dan juga sharing-sharingnya. Semangat juga buat Rizal ya. Sukses selalu. Mudah-mudahan Rizal juga diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah dalam meraih perjalanan, meraih apa yang Rizal cita-citakan. Amin. Sekali lagi makasih ya Rizal ya. Makasih juga Kak. Ya. Baik, pemirsa TVmu dan juga Sobat Unggul TV UMJ, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ini. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing dan juga pelajaran serta penyemangat dari Rizal. Dan tiba waktunya saya Vini Auliani bersama dengan Rizal, juga seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk saksikan UMJ Talks di TV Muhammadiyah dan juga TV UMJ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.